Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Masih membahas mengenai kekalahan telak tim nasional Indonesia kala bertandang ke Australia, ternyata menimbulkan efek domino di berbagai aspek tim nasional Indonesia. Mulai dari jajaran pelatih timnas dan juga pemain-pemain yang memperkuat tim nasional Indonesia, termasuk pemain diaspora yang di pertandingan tersebut mengalami off day. Dari jajaran pelatih tim nasional Indonesia, utamanya pelatih kepala tim nasional Indonesia yaitu Patrick Kluivert, banyak netizen pencinta sepak bola Indonesia yang meminta PSSI agar pelatih kepala diganti dengan Alex Pastoor. Termasuk Mimin pun setuju dengan gagasan tersebut. Karena jika dilihat dari segi pengalaman, Alex Pastoor lebih berpengalaman di bidang melatih dibandingkan Patrick Kluivert. Dan di laga melawan Australia pun nampaknya Alex Pastoor justru lebih sibuk dibandingkan Patrick Kluivert yang hanya bisa duduk dan juga berdiri memegangi dagunya saja. Dari sisi pemain yang bermain di laga tersebut, yang mengalami off day utamanya di lini belakang kita termasuk Nathan Chow dan juga Max Hilgers. Nah, di sini Mimin kurang setuju. Bagi netizen-netizen dan juga para pencinta tim nasional Indonesia yang menghujat dan bahkan mengatakan pemain diaspora kita kurang semangat nasionalismenya. Bagi netizen, para pencinta sepak bola Indonesia yang berbicara seperti itu, barangkali mereka lupa bagaimana cara PSSI untuk meyakinkan para pemain diaspora tersebut agar mau memperkuat tim nasional Indonesia. Sederhana saja, para pemain diaspora tidak akan mungkin mau membela tim nasional Indonesia jika mereka tidak mempunyai semangat dan jiwa nasionalisme untuk membela merah putih di kancah internasional. Proses yang mereka lalui pun untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia di kancah internasional bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melalui proses naturalisasi, persetujuan DPR, dan juga membuang paspor warga negara mereka yang sebelumnya hingga bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Hal tersebut Mimin pikir lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa para pemain diaspora pasti memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi untuk membela Indonesia. Karena itulah apapun hasil yang diperoleh tim nasional Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga 2026, jangan pernah sekali-kali merendahkan semangat juang pemain diaspora. Karena berkat jasa mereka lah tim nasional Garuda bisa terbang tinggi hingga menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Apapun yang terjadi nanti, baik itu lolos ataupun tidak ke Piala Dunia, kita patutnya berterima kasih atas perjuangan mereka dalam membawa nama tim nasional Indonesia di kancah internasional. Jangan sampai karena banyaknya hujatan dari netizen pencinta bola tim nasional Indonesia saat tim nasional Indonesia mengalami kekalahan, membuat para pemain diaspora menjadi tidak nyaman dalam memperkuat tim nasional Indonesia dan bisa saja suatu saat nanti kembali meninggalkan paspor Indonesia dan juga beralih berpindah negara. Kalau sampai itu terjadi, maka sepak bola Indonesia akan kembali ke setelan pabrik. Apakah itu yang kalian inginkan? Apakah itu yang kita inginkan? Tentu saja tidak. Bagaimana menurut kalian, football lovers? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.